Isu lingkungan mulai menjadi perhatian masyarakat internasional sejak berdirinya World Trade Organization atau WTO melalui Marrakesh Agreement 1994. Perjanjian tersebut menjadi perjalanan sejarah berawal dari The General Agreement on Traffic and Trade atau GATT 1947 hingga menjadi organisasi WTO. Dalam Preamble of Marrakesh Agreement 1994, WTO mengakui pentingnya pelestarian lingkungan hidup oleh negara-negara anggota dalam sistem perdagangan internasional. Marrakesh Agreement juga telah menetapkan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) sebagai tujuan utama dengan merefleksikan the needs and concern of countries at different level of economic development. Kaitannya dengan isu lingkungan, Marrakesh Agreement juga mendirikan WTO, Committee on Trade and Environment atau WTO CTE sebagai acuan dalam melaksanakan tugas untuk mengidentifikasi relasi antara lingkungan hidup dan perdagangan internasional. Nah, sebelum membahas lebih dalam peran WTO dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan perdagangan hijau di industri 4.0, perkenalkan saya Siska Agustiani dengan NIM E111122107 Program Studi Hubungan Internasional. Konsep revolusi industri 4.0 ini merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Beliau merupakan ekonom dan teknisi terkenal asal Jerman, sekaligus penggagas, pendiri, dan ketua eksekutif World Economic Forum atau WEF yang melalui bukunya The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 secara fundamental dapat mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain. Ketepatan, kecepatan, efisiensi, dan kualitas produksi adalah pembeda dari era revolusi industri sebelumnya. Nah, industri 4.0 adalah istilah yang mengacu pada revolusi industri keempat yang ditandai dengan integrasi teknologi canggih seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, robotika, komputasi awam, analitik data besar, big data, dan teknologi canggih lainnya ke dalam proses manufaktur dan industri. Transformasi ini mengubah cara produk dibuat, didistribusikan, dan dikonsumsikan, serta memiliki dampak signifikan pada perdagangan internasional. Secara keseluruhan, industri 4.0 membawa perubahan besar pada cara bisnis dilakukan di seluruh dunia, mendorong efisiensi yang lebih tinggi, inovasi produk, dan perubahan dalam dinamika perdagangan internasional. Bagi negara dan perusahaan yang mampu beradaptasi dan mengadopsi teknologi ini, peluang untuk pertumbuhan dan ekspansi pasar akan sangat besar. Namun, tantangan dalam hal investasi teknologi dan pengembangan keterampilan juga perlu diatasi agar dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi industri 4.0. WTO berkomitmen untuk mendukung Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan melalui berbagai inisiatif dan perjanjian yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Salah satu langkah signifikan adalah pengintegrasian isu-isu lingkungan ke dalam perundingan perdagangan dan kebijakan global. WTO mempromosikan perdagangan yang mendukung keberlanjutan dengan cara yang pertama, perjanjian perdagangan dan lingkungan. WTO telah mengembangkan perjanjian yang menekankan pentingnya melindungi lingkungan sambil mendorong perdagangan bebas. Misalnya, perjanjian perdagangan tentang barang-barang lingkungan atau Environmental Goods Agreements yang bertujuan untuk mengurangi tarif pada produk-produk ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, bantuan teknis dan pembangunan kapasitas. WTO menyediakan bantuan teknis dan pelatihan kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka menerapkan praktik perdagangan yang lebih berkelanjutan. Ini termasuk bantuan dalam mengembangkan kebijakan perdagangan yang
sejalan dengan tujuan lingkungan. Kemudian yang terakhir, pengembangan indikator kinerja lingkungan. WTO bekerja sama dengan organisasi internasional lain untuk mengembangkan indikator yang mengukur dampak lingkungan dari perdagangan. Indikator ini membantu negara-negara menilai dan meningkatkan keberlanjutan perdagangan mereka. Industri 4.0 dengan ciri khasnya berupa integrasi teknologi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk mengubah cara perdagangan dan produksi berlangsung. WTO mendukung pergeseran menuju perdagangan hijau melalui beberapa inisiatif. Yang pertama, digitalisasi dan efisiensi energi. WTO mendorong adopsi teknologi digital yang dapat meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi jejak karbon industri. Teknologi seperti Internet of Things (IoT), blockchain, dan analitik data besar dapat membantu mengoptimalkan rantai pasok dan mengurangi pemborosan sumber daya. Kemudian yang kedua, standar dan regulasi lingkungan global. Nah, dalam industri 4.0, standar dan regulasi lingkungan global menjadi semakin penting. WTO bekerja untuk mengharmonisasikan standar ini sehingga produk dan layanan yang dihasilkan lebih ramah lingkungan dan dapat diakses oleh pasar internasional tanpa hambatan yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga, inovasi dalam energi terbarukan. WTO mendukung inovasi dalam energi terbarukan melalui pembukaan pasar dan pengurangan hambatan perdagangan untuk teknologi energi bersih. Hal ini membantu mendorong penggunaan energi terbarukan di seluruh dunia, mengurangi ketergantungan dan bahan bakar fosil. Terus yang terakhir, kolaborasi internasional. WTO memfasilitasi kolaborasi antara negara-negara anggotanya untuk berbagi pengetahuan dan teknologi terkait perdagangan hijau. Ini termasuk pertukaran praktik terbaik dan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi hijau. Meskipun ada banyak peluang, WTO dan negara-negara anggotanya juga menghadapi tantangan dalam mendorong perdagangan berkelanjutan di era industri 4.0. Beberapa tantangan utama yaitu meliputi yang pertama, kesenjangan teknologi. Tidak semua negara memiliki akses yang sama terhadap teknologi canggih yang diperlukan untuk mendukung perdagangan hijau. WTO harus memastikan bahwa negara-negara berkembang tidak tertinggal dalam transformasi digital dan teknologi hijau. Kemudian yang kedua, kepatuhan dan implementasi. Menerapkan kebijakan perdagangan hijau secara efektif memerlukan komitmen dan kepatuhan dari semua negara anggota. Hal ini seringkali sulit dicapai karena perbedaan dalam kapasitas dan prioritas nasional. Kemudian yang ketiga, kompleksitas regulasi. Harmonisasi regulasi lingkungan internasional dapat menjadi kompleks dan memakan waktu. Namun, regulasi yang harmonis penting untuk memastikan bahwa produk hijau dapat diperdagangkan secara bebas dan efisien di seluruh dunia. Jadi, dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa WTO memiliki peran kunci dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan perdagangan hijau di era industri 4.0 melalui perjanjian perdagangan yang ramah lingkungan, bantuan teknis, dan promosi teknologi hijau. WTO berusaha untuk menciptakan sistem perdagangan global yang lebih adil dan berkelanjutan meskipun menghadapi tantangan. Kolaborasi internasional dan inovasi teknologi memberikan peluang besar untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Dengan upaya yang berkelanjutan, WTO dapat membantu memimpin dunia menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai peran WTO dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan perdagangan hijau di era industri 4.0. Terima kasih.